Yang kedua apa? Daftar nama. Ini bener gak nyimak ya? Dream itu adalah apa tadi malam? Kata Budi. Dream itu adalah apa? Ya impian, tahu. Tapi apa maksudnya? Keinginan, kemauan yang disertai dengan timing, waktu capai. Nah, maka kemudian kita berdasarkan dari itu, maka Bapak Ibu, langkah kita adalah membuat, terutama ini yang baru, bahwa bisnis ini itu adalah no boss. Gak ada bosnya. Bosnya apa? Bosnya adalah dream, impian Bapak Ibu. Maka tadi malam kita sudah berbicara, dream itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah someone, terus someplace, terus something, dan some idea. Ada yang cukup paham? Nah Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar, ini berbicara tentang learn. Kita bicara, dunia Bapak Ibu mesti memiliki yang namanya green book. Nah paling tidak, bagusnya adalah dream itu harus disertai dengan gambar. Atau paling tidak Bapak Ibu ada tulisan. Nah makanya Bapak Ibu yang sudah memiliki roadmap, maka Bapak Ibu di situ di halaman paling utama setelah kita belajar tentang 3 bulan dan lain adalah pertama menemukan tulisan dream list. Mungkin Bapak Ibu yang baru berkecimpung di dunia network marketing kadang-kadang menemukan dream list atau daftar itu aneh, daftar impian. Kok tiba-tiba ngapain saya suruh daftar kayak gitu? Ada yang merasa aneh Bapak Ibu? Paling mungkin baru pertama kali, karena mungkin di sekolah jarang juga dilakukan. Maka Bapak Ibu, kalau saya suruh menemukan apa impian-impian Bapak Ibu, maka 16 pertama biasanya kalau di ranking itu yang kita sebut di dalam smart tool. Coba smart tool lihat, smart toolnya dilihat. Nah smart tool itu kita sudah bagi ada 16. Karena itu berdasarkan ranking yang biasanya orang sebut di pertama kali. Ya, ini adalah someone. Arti someone itu adalah Bapak Ibu mesti memiliki sesuatu, bukan hanya sekedar pribadi, tapi memiliki orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dipeduli untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Misalnya orang tua. Pada saat kita ngomong orang tua, apa yang terbersit oleh Bapak Ibu semuanya? Orang tua yang mungkin masih hidup, kira-kira apa? Memberikan yang terbaik, memberikan mungkin buat Bapak Ibu. Orang tuanya mungkin ada alat yang lebih kaya dari Bapak Ibu. Betul? Sehingga kadang-kadang udah gak usah ngasih. Ada kayak gitu. Udah cukup. Tapi sebagai bakti orang tua, Bapak Ibu wajib memberikan pada event-event tertentu, misalnya pada saat ulang tahun atau pada saat beliau pertama mungkin Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Atau ya paling bagus adalah Bapak Ibu memberikan yang terbaik. Misalnya belum umroh, belum haji, maka lakukan. Yang kedua adalah untuk anak-anak. Anak-anak penting. Dan ini adalah malaikat-malaikat yang Bapak Ibu untuk dapat mendukung doa-doa yang tidak ada hijab buat kita semua. Apa yang ingin terbitkan buat berbicara tentang anak? Maka kita berbicara tentang keinginan mereka untuk memberikan yang terbaik, terutama dalam hal mewujudkan pendidikan.
Pernah nggak Bapak Ibu semuanya pada saat kita ngomong, dulu beda ya, dan tapi kadang-kadang nggak konsen kalau ada. Jadi pada saat kita ngomong ke anak, kira-kira Bapak Ibu berani nggak? Nah, boleh kamu ngomong apa? Mau sekolah di mana? Ya, atau kita menuntut anak-anak untuk rajin belajar, tapi Bapak Ibu tidak menyiapkan waktunya. Pada saat waktunya Bapak Ibu tidak menyiapkan biaya itu. Ya, kita bicara nanti bahwa yang namanya pendidikan anak kita bisa hidup. Harus berapa pengeluarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah suami atau istri. Pasangan Bapak Ibu itu juga merupakan mereka tanpa sayap yang doanya tanpa hijab. Maka tiga inilah yang Bapak Ibu lakukan agar mereka mendoakan kita. Maka lakukan atau berikan yang terbaik buat pasangannya. Sekali-kali ajaknya misalnya ke Ancol gitu, ke pantai, ke gunung. Nanti kadang-kadang mungkin jalan ke Eropa. Ya. Pernah nggak ngajak? Ibu-ibu pernah diajak sama suaminya? Dokter Bonot gak pernah. Itu namanya bubur kacang hijau itu. Wah, ini dengarkanlah. Ya. Maka Bapak Ibu beranikan diri memberi janji terhadap pasangan. Kamu kan kita sudah ulang tahun yang ke-30. Ulang tahun pernikahan udah 30 kan? Langsung kira-kira kalau misalnya Ade atau mungkin Umi atau mungkin Mbak Asap kalau ayam beb, silakan kalau mau minta permintaan yang terbaik. Berani ya sama laki-laki ngomong kayak gitu? Takut. Ayo, berani ya? Atau wanita juga wonder woman. Ngomongnya, Pak, kita kan udah mau sekian. Kemarin kan kita baru ulang tahun. Bagaimana kalau ulang tahun ke depan kita sama-sama ke Mekah, sama-sama ke mana? Paris. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul menginginkan doa yang terbaik dari orang tua, dari pasangan, dari anak, Bapak Ibu berikan yang terbaik. Sekali lagi, pada saat kita ngomong, pada saat kita memberikan, ya, contohlah, Abi orang tua sudah nggak ada, ya, dua-duanya adalah mertua atau bapak dan ibu medis. Biasanya kan namanya mantu ya, mantu orang baik gitu ya. Loh, bener, walaupun saya mantu kayak anak, itu tanyain merokok bersama. Ya. Biasanya sama ibunya Umi itu ngomong biasanya itu bapak pengen anu, biasanya nyebutin kayak gitu. Ya, itu bapak pengen bakso, itu bapak pengen apa gitu. Maka biasanya sama bapak itu mama pengen apa kayak gitu. Tinggal transfer. Kasih kemudian embel-embel doain ya. Minta doanya. Ya, biasanya ngomong ke Abi AA. A lagi kejar mobil, A kejar Fortuner, A kejar apa kayak gitu. Kira-kira kalau diberikan yang terbaik akan mendoakan ya? Makanya Abi rasakan Bapak Ibu semuanya bahwa kesuksesan Abi dan Umi itu bukan hanya kerja keras. Salah satunya adalah doa orang tua. Ya. Bapak Ibu Umi itu luar biasa. Setiap jam 3 bangun, kalau di sana itu udah tahajud, udah tempatnya kan kita bangun masjid ya, jadi selalu seperti itu. Itu yang terbaik. Kemudian anak-anak juga minta doa. Walaupun kita orang tuanya, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua itu tidak ada hijab, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu pernah nggak
Pada saat minta sesuatu orang tua, kasih sesuatu, kemudian cuci kaki orang tua. Pernah belum? Coba lakukan Bapak Ibu. Coba lakukan. Ya. Maka gampang Bapak Ibu. Kalau kita punya uang, orang tua ngomong, saya pengen umroh, ya udah berangkat aja. Mau nggak kayak gitu? Siapa yang mau? Makanya kemarin Bapak Ibunya Umi mau umroh, ibarat tinggal di bawah Bapak Ibu. Ya, jalan-jalan ke Mesir, ke Alexandria. Bapak Ibu percaya nggak, di sana suruh foto lagi ngecut. Ya bapaknya sama ini nggak ada foto Mesir, itu ada. Naik kontak segala macam, itu luar biasa. Saya cuma dengar ya Allah gitu, bahagia banget, bahagia banget. Kalau udah kayak gitu Bapak Ibu, udah ucapan terima kasih, yang kedua pasti ridho hari. Siapa kayak gitu? Siapa? Jadi harus ada next someone. Ujung-ujungnya begitu ya. Lah terus mau ngajak itu gak ada duit terus. Makanya sebagian dari reward sisihin. Nanti makanya kita akan belajar literasi keuangan. Tapi ini dulu. Yang kedua adalah sunflash. Ada sunflash. Apa? Sunflash apa ayat Pak? Nah, sunflash. Bapak Ibu, ya, Bonding tadi malam kita berbicara bahwa dream yang kedua adalah guidance kita adalah Bapak Ibu mau kemana? Abi sama Umi merencanakan perjalanan itu udah jauh-jauh hari, ya, ke Turki, ya, kemana, itu Bapak Ibu. Ya, bicarakan dengan pasangan. Walaupun mungkin, Pak, bulan Februari kita kacau ya. Pak, bulan Februari kita ke Borobudur. Ya. Itu dalam apa? Dalam apa? Allah memberikan kita untuk mengarungi, untuk menjelajahi tempat-tempat yang luar biasa dengan bersyukur nikmat. Kemudian di situ di Al-Quran, dan kemudian Bapak Ibu semuanya nikmatilah kuliner ini. Bapak Ibu belum merasakan bagaimana kuliner di Eropa, atau mungkin salah satunya yang paling dekat sebelah sini, biasanya ke Turki. Bapak Ibu kalau ke Turki, kemainin nyocol apa? Nyolek. Enggak, kalau misalnya ada vegan, nyocol saus itu sedihnya minta enggak pernah ada Bapak Ibu. Adanya saus tomat dan juga ada yang ya kayak tidak tahu. Kemarin lagi sama Umi ke Turki 10 hari, makanannya membosankan karena apa? Nggak biasa. Tetapi kita mesti tahu, mereka sudah terbiasa. Begitu juga kalau mereka ke Indonesia akan sama. Nah, itu adalah tukar-menukar tentang bagaimana kita menikmati indahnya tanah Allah. Ya, ini bukan dari ini Bapak Ibu. Ya, kita naik balon di situ luar biasa. Waduh, indahnya Turki itu luar biasa. Bahkan di sana ada peninggalan sebelum Masehi, ya, itu luar biasa. 10 hari keliling Turki kita puterin. Bahkan ada satu perjalanan yang berangkat pagi, nyampainya sore gitu. Ya, itu jauh banget. Kemudian Bapak Ibu juga silakan, yang paling penting mungkin pergi ke tempat itu, umroh dan haji. Ya. Kemudian di sini apa? Ini apa? Indonesia. Coba siapa yang tahu ini di mana? Masa di lupa begitu? Ini apa? Ya, Raja Ampat. Raja 5 Di Papua. Maka Bapak Ibu rencanakan itu semua, ya. Rencanakan perjalanan kita, rencanakan juga mau apa. Next. Nah, something, Bapak Ibu perlu sesuatu, ini yang sifatnya lahiriah. Gak ada yang dilarang sama Bapak. Beli TV, beli rumah,
kemudian beli mobil, beli motor. Maka BPTN juga memberikan ini semua. Kenapa? Sifat manusia kalau ditanya tadi, coba yang pertama tadi Ibu egois, ada egois. Nah, tadi yang ditanya pasti pertama kali pengen apa? Pengen apa? Baik. Emang begitu banyak kan? Tapi coba baju. Nanti kalau udah list ke-20, ke-30 makin mumet. Saya nulis apa lagi? Coba teman saya. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah menulis 100 impian dream di sini? Saya tanya, ke 100 apa Bu? Coba. Bu ini ke 100 apa? Ke 100 yang 100. Ya, kalau kedua biasanya masih di awal-awal, tapi ke 100. Bapak tahu apa? Ke 100. Ya. Umroh. Biasanya umroh di awal-awal luar biasa. Apa coba saya minta coba yang ke 100 yang terakhir itu apa? Itu berapa? Kurban. Coba saya Umi yang ke-30 apa? Coba. Siapa itu? Bibi. Ke-50. Ke-70. Berarti masih biasa gitu ya, masih belum ada ya. Berarti banyak banget. Ke-100 apa? Oh, udah mulai aneh kan? Punya perkebunan dan pertanian. Ke-70. Tuh jalan-jalan yang indah di Ancol tadi Turki lantainya. Ke-50. Pengen beli baju koko buat ayah. Ya. Jadi teman-teman, biasanya di 16 pertama atau 20 pertama itu masih umum. Pengen ke Mekah, pengen ke dan seterusnya. Tapi kalau udah 70, 80 itu aneh-aneh Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu tuliskan itu semua. Itu kita akan bagi menjadi 4 tadi. Jadi something. Nah sekarang itu something. Something adalah dream yang Bapak Ibu inginkan yang sifatnya kebendaan. Dulu ingat banget saya waktu kecil saya pengen home theater ini. Home theater. Ya. Ya alhamdulillah kemarin bisa wujudkan walaupun ya nggak terlalu. Pengen mobil, pengen apa, pengen ke negara-negara Muslim, ya. Alhamdulillah kita sudah ke kemarin kemana? Ke Oman, kemudian kita juga udah ke Mesir, Alexandria, kemudian kita udah ke Turki, Bapak Ibu, ke Dubai, ya. Saya udah berizin ke Maroko, Bapak Ibu, karena saya pengen minum jus di Maroko yang langsung diperes langsung di. Kalau di Turki makan pesan itu adalah delima langsung digini langsung di ya. Gak mahal sih cuma 10 dolar. Oke, next adalah some idea. Some idea adalah segala sesuatu yang sifatnya untuk keruhani, ya. Misalnya saya mau sehat, saya mau sedekah, saya mau masjid, pernikahan, bebas utang dan riba, memiliki rumah kafir. Nah itu Bapak Ibu yang sifatnya kerohanian, baik itu spiritual maupun yang sifatnya kepuasan secara rohani. Misalnya saya pengen ke bulan, tadi ada yang pengen bulan, ngapain ke bulan? Udah ke sana. Ya. Nah dream Bapak Ibu semuanya pasti ujung-ujungnya adalah Bapak Ibu memerlukan duit. Betul nggak? Keinginan hanya keinginan kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan, Bapak Ibu hanya sebagai angan-angan. Dalam Al-Quran angan-angan itu tidak diperbolehkan. Andai
sesuatu yang memiliki efek kalau tidak terjadi gimana. Salah satunya adalah yang paling gampang, Abi ingin di umur waktu dulu sebelum 40 Abi harus menginjakkan kaki di Mekah. Ya, itu menjadi dream. Maka Qadarullah di umur 38 kalau nggak salah dulu, tapi pertama kali itu umroh. Nah ini Bapak Ibu, keren nggak ini? Ya, sholatin mudah-mudahan 2024 Bapak Ibu salah satu. Coba, ini Pak Faisal apa bukan yang bagian ini katanya? Oh yang motor bahkan nggak kelihatan. Rapi nggak kira-kira SSP? Bapak Ibu bagaimana caranya? Abi lihatin yang kiri yang ditata dulu, udah selesai bagus. Di bandara itu pertama kali kasih nomor. Dirimu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang belakang kayak gitu. Maka selalu yang depan-depan itu adalah bapak-bapak. Jadi gampang sekali. Kok aneh gimana bisa rapi? Sekarang misalnya sampai di Dubai, ya, sampai Dubai, kemana bukan Dubai, sampai Oman, ya, 1, 2, 3, trek foto selesai. Maka ini Bapak Ibu, ini pertama kali lagi bikin formasi, ya. Nah coba aku balik. Ini desak-desakan di depan Ka'bah Bapak Ibu. Kita bisa rapi Bapak Ibu. Kenapa? Kita sudah desain. Kalau Bapak Ibu aneh kok bisa rapi kayak gitu, di tengah-tengah itu adalah Ka'bahnya. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu, lihat. Ini sudut, ini langsung tengah-tengah, ya. Nah ini hotel kita di sini. Hotel kita di paling depan, Rotana. Jadi kalau orang saya foto di depan hotel apa namanya? Zam-Zam, kita di dalamnya Bapak Ibu. Kita ini. Mana yang mana? Wah. Sekarang saya tanya, Pak Budi nomor berapa Pak? Nomor 5 tuh, apa? Ya. Pak masih ingat nomor berapa? 17. Umi nomor berapa? Ya. Pak. 5. Ya. Jadi setiap orang sudah tahu nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau Nata, kamu sebelah sini kayak tadi tuh, kayak tadi. Kamu kesini, kamu kesana kurang. Ya, kelamaan. Nanti diseruduk sama askar, sama polisi. Tapi tinggal 1, langsung udah Nata. 2, 3, 4, 5 terus sampai 38. Bisa kayak gitu kira-kira? Semua baik desain, ya. Aplaus buat kita semua, ya. Ini saya lihat foto yang paling indah karena apa? Semua kena. Ka'bah, ya. Itu pas tengah-tengahnya, itu betul-betul nggak mungkin Bapak Ibu kalau kita ngedesainnya fotonya di sebelah sini atau di sini. Bisa nggak tengah-tengahnya di sini? Nggak bisa. Ini adalah gerbang Malik Abdul Aziz. Kenapa di depan ini ada gerbang? Karena ini hotel ini adalah wakaf dari Raja Malik Abdul Aziz. Kamar-kamarnya disewain, ya, dan hasil sewanya untuk membiayai Masjidil Haram dan Madinah. Ya, makanya Madinah dan Mekah itu punya tukang berbersih segala macam. Setiap 2 menit dipelapin, maka nggak ada yang namanya debu di sana, walaupun di sana adalah pasir. Karena apa? Ya orang kita itu buat itu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, yuk kita rencanakan sesuatu itu berdasarkan segala sesuatu berdasarkan perencanaan. Makanya apa yang dimaksud dengan literasi keuangan? Coba buka judulnya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kenapa Habib sore ini ajarkan tentang literasi keuangan? Kadang-kadang mungkin nggak ada hubungannya, tapi menurut kami itu hubungannya
erat banget. Tujuan kita di dunia ini adalah syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada yang pengen syakiyun fil ardi wa syakiyun fil akhirah. Tapi ada orang pengen syahidun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Kira-kira apa? Ada yang syakiyun fil dunya, syahidun fil akhirah. Ada. Kita tapi pengen dua-duanya. Nah, Bapak Ibu, salah satunya adalah karena tadi yang disebutkan sam segala macam itu adalah ujung-ujungnya adalah pakai mau haji, pakai mau sedekah, pakai mau ngasih orang tua, pakai mau belikan koko, mau batalkan haji, apa yang kata pakai duit? Ya, makanya kata di Bu Retno bahwa duit memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit. Mau masuk surga pakai duit ya? Yang amalannya terus-menerus ada 3 hal. Yang pertama adalah sodako. Pakai apa? Senyum. Sekecil-kecil ibadah adalah senyum. Tetapi ya jangan senyum ke semua orang. Maka senyumlah Bapak Ibu sesuai dengan porsinya. Tetapi yang dimaksud dengan sedekah dan jariah itu adalah pakai uang paling lihat. Nah, untuk pakai uang berarti kita perlu ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu pakai duit gak berilmu? Sekolah pakai duit? Mana ada sekarang saya mau kuliah Pak, duitnya nggak ada, nggak apa-apa lah, yang penting saya apa aja gitu. Diusir paling sama universitas. Dan yang ketiga adalah, nah, anak soleh supaya kita menjadi anak soleh, anak kita di pesantren pakai duit. Oh nggak, biar yang gratis sekarang. Ya udah sana cari gratisan. Berarti kalau cari gratisan berarti Bapak Ibu masuk ke dalam du'afa. Mau jadi du'afa? Saya sedih Bapak Ibu karena saya termasuk du'afa. Karena apa? Bapak Ibu pakai tabung gas yang 3 kilo ya. Ada tulisannya apa? Kalau Bapak Ibu masih pakai itu, yang pakai saya Pak. Saya sedih banget pada saat tulis di situ. Ya Allah, khusus orang ngaco yang masih pakai. Berarti Bapak Ibu masuk du'afa. Ya. Nah, literasi keuangan itu adalah melek keuangan. Literasi keuangan adalah bagaimana Bapak Ibu faham tentang perencanaan keuangan, mengelola keuangan. Apa yang dikelola? Cash flow. Ada uang, ada masuk. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, kenapa ajaran kayak gini? Banyak sekali Bapak Ibu. Makanya di sini mesti melek. Karena keuangan itu kalau Bapak Ibu mampu membagi atau mampu cash flow-nya berjalan dengan baik, maka Bapak Ibu tidak akan ada masalah. 1 pekan ada 7 hari, 1 tahun ada berapa pekan? 1 tahun ada berapa bulan? Nah Bapak Ibu, kita merencanakan bisa menggunakan pekan, bisa juga menggunakan bulan. Nah di kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin sedikit ya pengalaman waktu saya menjadi perencana keuangan di sebelum gabung di PTDS ya. Dulu ngatur keuangan miliaran, tapi nggak pegang miliaran. Sekarang nggak apa ya namanya, kebalik lah sekarang. Sekarang ngurusin diri sendiri. Nah artinya Bapak Ibu, kita mesti tahu agar cash flow kita tidak minus.
Maka apa prioritas kita, apa yang harus kita dahulukan, maka itulah yang kita sebut dengan literasi keuangan. Kita mesti melek. Karena bukan hanya Bapak Ibu semuanya, tapi Bapak Ibu mesti merencanakan dengan baik. Pada saat kita memiliki usia di 0 sampai 20 tadi, 0 sampai 20, maka Bapak Ibu ini waktunya adalah Bapak Ibu menjadi anak-anak atau untuk pendidikan. Maka ini otomatis Bapak Ibu yang mengeluarkan uang adalah orang tua. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekarang memiliki anak yang 0 sampai 20, Bapak Ibu lah yang wajib mengeluarkan uang. Kecuali kalau, nah, udahlah kamu udah lulus SD kan, udah kamu ke kota atau kamu ke desa atau apa, Bapak sudah membiayai uang nggak mampu biayai. Kira-kira pegang nggak sih Bapak Ibu? Kira kalau kayak gitu, Bapak Ibu sayang apa tidak peduli dengan, maka efeknya adalah nanti bapak. Ya. Maka kemudian di usia 20 sampai dengan 40, maka ini kita sebut dengan creating asset. Bapak Ibu menciptakan aset. Saya tanya Bapak Ibu, ada yang dari 0 sampai 20? 0 sampai 20? Makan kali-kali. Dirimu umur berapa? Oh ya benar. Masih ada waktu 2 tahun lagi untuk minta orang tua. Maka Bapak Ibu setelah ada sekarang umur 20 sampai 40 tahun. 20 sampai 40, ngaku yang benar ya, ngaku. Jangan 50 20. Ini cuma 3 orang yang 20 sampai 40 coba. Ya nggak apa-apa, jujur aja jujur nggak sama jawab. Oke. Ini adalah saatnya meng-creating aset. Bapak Ibu masih boleh berpindah-pindah pekerjaan. Masih boleh menemukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pengen menjadi sesuatu yang lebih baik. Bisnis yang mungkin. Jadi ini masih Bapak Ibu ngambil apa istilahnya ya, pekerjaan-pekerjaan yang masih mengandung bersiko, itu masih boleh. Maka di saat 40, maka Bapak Ibu harus sudah memiliki aset. Apa aset? Ya, Bapak Ibu sudah memiliki tadi mobil, mungkin rumah, segala macam. Maka umur maksimal 40 harus sudah settle semua. Itu kalau kita berbicara tentang perencanaan keuangan. Kalau umur 40 sampai 60, ini harus berbicara saatnya multiple asset. Menggandakan aset. Yang biasanya Bapak Ibu punya mobil 1, maka seharusnya sudah punya 2. Rumah punya 1, punya 2. Istri 1. Maka di sini kemudian Bapak Ibu, di fase ini Bapak Ibu harus betul-betul memiliki bisnis atau pekerjaan yang settle. Karena di masa ini juga sebagian orang sudah mulai pensiun. Makanya sekarang pensiun ASN berapa? Pak Haji berapa? 58. Nah, jadi masih ada 2. Kalau umur 60 sampai dengan 80, anggap umur kita segitu, maka ini adalah kita berbicara tentang distribution aset. Mulai warisi. Makanya ada orang bilang, udah ada yang kemarin siapa ya? Udahlah kamu kata suaminya, Pak Kris tadi bilang, udahlah kita sudah tua, ngapain lagi, jangan ikut kami. Ada yang kayak gitu pasangannya, udah boleh enggak? Ya nggak salah. Kalau kita niat semata-mata adalah untuk uang. Tapi Bapak Ibu di sini kan banyak hal yang sekitar uang, kan? Silaturahim, kesehatan, sehingga ini akan menyebabkan Bapak Ibu menjadi lebih mudah. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di usia yang mana.
Maka perencana keuangan itu, ini saya belajar dari Bu Retno, kan Bu Retno perencana keuangan. Ya, saya udah bisik-bisik tadi materi ini. Maka kemudian Bapak Ibu rencanakan sesuai dengan yang ada di fase ini. Yang fase 40 sampai 60 ada? Mulai banyak ya. Kayaknya mayoritas ya. 60 sampai 80. Kelihatan ya? Kelihatan. 60 sampai 80. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. 5 ya. Nah, perencanaan juga berbeda. Nah, kita akan merencanakan hubungkan dengan satu Bapak Ibu. Boleh? Bapak Ibu tahu cash flow? Bapak apa ada yang belum tahu cash flow? Cash itu flow itu mengalir cash itu. Enggak juga. Jadi cash flow itu adalah uang yang keluar masuk, yang pemasukan berapa. Nah, hubungannya apa? Kenapa hari ini Abi belajar tentang, Abi kasih materi tentang itu? Karena ini adalah untuk kestabilan keuangan saat ini. Bapak Ibu maaf yang baru-baru banyak yang mengeluh atau paling nggak curhat. Saya udah 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan belum dapat closingan, mengeluarkan terus, ada yang kayak gitu ya. Sehingga kapan saya dapat duitnya? Maka Bapak Ibu semuanya, yuk kita rencanakan dengan baik. Yang pertama kita berbicara tentang cash flow. Ini adalah arus keluar masuk. Maka Bapak Ibu kenali diri kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu pemasukan. Nanti saya share. Boleh buka langsung aja nggak apa-apa biar kita ini. Siapa yang mau saya wawancarai? Yang mau saya wawancari siapa? Nggak usah takut. Oke. Ya. Pak Marioto itu sekarang ada berapa sih? Berapa kali? 5 bulan. Sampingnya baru fresh. Berarti usia di level berapa tadi? Jadi level apa? Mendistribusikan aset sesuai dengan perencanaan keuangan. 44 multiple. Berarti bentar lagi distribusi. Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya, Bapak bekerja di usia berapa? Berapa? 27. Jadi Bapak sekarang umur 57. Jadi ada rentang waktu berapa? Berarti Bapak usia kerja 30. Lampu boleh? Kayaknya makin nggak kelihatan. Coba aja saya. Maksudnya udah tambah gelap gitu. Angka Pak, mohon maaf ya Pak. Kita ngomong 80. Masih ada berapa? Hampir sama kan? Beda. Perhatikan Bapak Ibu semuanya ya. Boleh nggak terbuka Pak? Saya tanya Bapak, dengan bekerja 30 tahun, apakah Bapak masih punya pinjaman? Sekarang saya tanya Pak, kalau boleh dihitung berapa aset Bapak yang sekarang punya? Semuanya berapa miliar gitu? Gak apa-apa terbuka ya biar kita semua tahu. Ya. Nah, kalau dinilai atau nilai kasar aja Pak, itu berapa? 900 miliar.
lagi ya, kita nggak bermaksud apa-apa, tapi sekali lagi itu buat kerjaan kita semuanya. Karena saya tanya Bapak, coba pakai kalkulatornya. Pak Marioto bekerja selama 30 tahun, menghasilkan aset segini. Berapa aset yang dibangun selama 30 tahun? Berapa aset per tahun pertambahannya? Tinggal 900 dibagi dengan 30. Jadi berapa? Jadi 30 apa? 30 juta. 30 juta per tahun. Serius? Jadi per tahun asetnya menambah segini. Kalau dibagi per bulan, wah, kan dibagi 12, 2,8. Artinya Pak Marioto memiliki value. Gini, kita bicara perencanaan uang ya. Perencanaan uang kadang-kadang saklek tapi tidak bermaksud apa-apa. Nanti kemudian kalau kita value kita rendah, itu kita lebih bermanfaat sapi loh kalau mati. Jadi per bulan value dihargai seorang Pak Marioto itu adalah dibagi dengan berapa? 2,5 juta. Nah Bapak Ibu, bandingkan kita dengan PTB 1. Kira-kira nilainya berapa? Ya anggap contoh Abi dalam 3 tahun misalnya, coba itu. Anggaplah kita bicara tentang ribut doang, 7,5 miliar dibagi dengan 3 tahun, berapa per tahun? 2,5 miliar dibagi dengan 12, berapa? 208 juta per bulan. Nah kalau dibandingkan dengan ini, jawab apa jawab? Sekali lagi saya nggak bermaksud mengkritiknya, tapi ini ilmu oke. Maka Bapak Ibu dihargai lebih mahal Bapak Ibu atau ayam. Karena kita akan nilai sekarang, ya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah berkecimpung di PTBS, tapi value Bapak Ibu lebih murah dibandingkan dengan sapi. Sapi kalau mati disembelih berapa harganya? 10 juta, 10, 20, tergantung sapinya. Kalau sapi yang limosin atau sapi itu ya bisa sampai 100 juta. Nah sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memiliki value pada saat Bapak Ibu meninggal? Maka kemudian nanti kita belajar tentang distribution aset. Nah Bapak Ibu, yuk udah bisa dibuka? Oke. Pertama kita belajar sebelum masuk lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih konsen. Yang 60 tahun, halo 60 tahun? Ya. Gak apa-apa saya maafin kalau lupa kayak gitu ya. Karena ini kadang-kadang sesuatu ilmu yang kadang-kadang Bapak Ibu nggak biasa. Ini ngomong duit, bisa juga. Pertama kita akan melihat cash flow Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang apa namanya itu? Bukannya itu. Kita mau lanjut. Oh ya betul. Ini bisa dikasih nggak sih? Oke. Kita wawancara sebagai wakil dari teman-teman semua. Nanti saya bagikan linknya. Ya. Ini adalah link dari OJK. Bapak Ibu, ini adalah kalkulator cash flow. Apakah Bapak Ibu keuangannya sehat atau sakit? Belum. Yang merasa minus cash flow-nya udah ngomong sakit. Makanya kita benerin sekarang. Ya, atas nama Pak Marioto. Jujur aja Pak ya sekarang. Karena untuk contoh, Pak, berapa sebulan penghasilan? Ini gaji, pertama dari gaji dulu. Semua.
Ya. 12 juta. Klik 12 juta. Oke. Bapak Ibu sekali lagi, ya. Konsentrasi karena ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mengisi. Oke. Yang kedua, ada nggak punya usaha lain? Terapi. Kira-kira rata-rata per bulan menghasilkan berapa? Ya rata-rata aja, nggak maksudnya hasil Bapak terapi itu dalam 1 bulan. Makanya mohon maaf saya bilang ini buka-bukaan 3 juta. Ini kita hitung masalah sama kita. Ada punya hasil apa? Gak usah diisi ya. Punya kos-kosan? Iya, kontrakan bisa. Terus tanah mungkin yang disewakan. Ada nggak penghasilan lain-lain? Tapi masuk kedua tetap. Maksudnya masih berkecimpung di bidang terapi kan? Oh, berarti itu masuk. Oke, berarti total penghasilan Pak Majoto adalah 15 juta rupiah per bulan. Ya. Ini adalah Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan penghasilan Bapak Ibu. Kalau punya sawah, punya kebun, ya, punya kos-kosan dan lain masukin, sehingga totalnya ada ketahuan. Ini kalkulator cash flow, jadi Bapak Ibu nggak usah jumlah, udah otomatis. Maka nanti habis share link. Yang kedua, nah sekarang kedua, apakah Bapak setiap bulan masuk kemudian dikeluarkan sedekah, zakat terutama atau sumbangan? Dicis DKM Pak itu untuk operasional masjid dan anak TPA itu saya sebulan 200 ribu? Iya. Masuk 300. Oke. Kemudian adakah alokasi untuk tabungan? Tabungan saya 2,5 juta untuk pendidikan anak. Beda Pak, tabungan nanti udah masuk sini ya. Oh iya. Ini pendidikan nih, Oh, pendidikan. iya. Tabungan itu 500 Pak. Tabungan 500. Bapak masih punya usia anak sekolah? Masih 1. Kebetulan anak 1 Pak. Ya, istri 1. Istri 1. Ada punya asuransi, pembayaran asuransi? Kan sekarang ada BPJS apa ya. gitu. Kita BPJS langsung potong gaji Pak. Nggak apa-apa berapa? Itu yang kelas 380. 380. Itu untuk keluarga ya? Iya, satu keluarga. Oke. Punya nggak kira-kira untuk perencanaan pensiun yang sudah Bapak alokasikan? Belum ada. Oke. Bapak saya ini rumah sendiri atau kos-kosan? Rumah sendiri. Berarti enggak. Ada iuran RT sampah segala macam? RT dan sampah 100. 100 ribu. Global 100 ribu. Peringkat 700 ribu. Kita RSS Pak. Ya Pak, Bapak berarti itu maksudnya. Tenang. Bapak biasa alokasi untuk belanja kebutuhan rumah tangga, tapi bukan untuk dapur. Beli baju, beli apa, ada anggaran nggak? Ada Berapa? 500. 500 ribu. Ini udah keren ini. Karena itu udah planningnya luar biasa. Untuk belanja dapur harian masuk berapa kira-kira sehari? Sehari 100. 100 kali 30, jadi 3 juta. Oke. Makan siang di kantor? Apa dibekelin dari rumah? Dibekelin. Wis, jadi nggak mengeluarin. Ya. Wah, istrinya baik banget. Hari gini loh. Oke, Bapak punya ini, maaf, pembantu, asisten. Asisten rumah tangga sebelum sekarang sudah enggak Pak. Karena sudah pendapatan makin berkurang. Tagihan listrik berapa per bulan? Tagihan listrik sama tagihan listrik sekitar 300. 300 ribu.
Oke? Untuk Bapak ngantar pakai mobil, pakai motor, pakai kereta. Hari Jumat dan Senin sama Oke, rata-rata kita hitung 1 bulan pengeluaran untuk transportasi berapa? transportasi 1 bulan itu 1,5 juta. 1 juta setengah. Oke, tadi adalah untuk perencanaan pendidikan selanjutnya. Untuk sekarang, rata-rata untuk pendidikan anak per bulan berapa? Bapak keluarin Bulan itu 2,5 juta. 2 juta setengah. 2 juta setengah. Itu sudah termasuk perlengkapan apa belum? Sudah Apa baru termasuk, sosial? Pak. Oh itu apa Pak yang bungkus sekolah udah? Iya. Udah termasuk uang jajan? Jajan per hari 50 Pak. Beda. 50 kali 3, 1,5 juta. Uang saku Pak. Yes. Bapak ada cicilan di sana? Ada Pak. Tapi bukan masuk alokasi tadi ya? Bukan. Berapa Pak? 2,7 juta. 2 juta 700. Ada cicilan rumah? Alhamdulillah sudah lunas. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke. Cicilan utang usaha, misalnya modal buat ruko atau buat apa? Belum. Oh, tidak ada. Bapak ke salon buat istri? Apa bapak juga ke salon bisa? Tetap pakai? Perawatan saya dari itu bersih. Boleh sekali. Termasuk alokasinya berapa kira-kira? Berapa prediksi? Sebulan misalnya RO 700. Cuman ini baru sebulan baru setengah baru 350 Pak. Karena 2 produk Pak. 750 jadi? Iya. 750. Jadi RO-nya yang 350. 350. 350. Karena sepakainya Hasbro sama Bimek Pak. Yes. Jadi sementara salon enggak dulu ya. Sementara belum. Kemudian Bapak punya langganan koran ya? Langganan koran Udah berapa? Oh, internet Pak. Internet. Internet itu 225. Jalan, makan di restoran, nonton bioskop, ada anggaran kan? Itu kalau udah rezeki kaget saja Pak. Kadang-kadang nggak dianggarkan. Jadi no anggaran ya? Ya. Oke. Bapak Ibu kita lihat apakah Pak Merto surplus apa minus? Realnya seperti apa? Selalu plus apa minus kenyataan? Selalu minus. Ya. Makanya saya ini Pak memutuskan untuk bergabung di BES karena minus Pak. Oke, sekarang kita analisa hasil cash flow Pak Marioto adalah minus. Saya yakin teman-teman yang lain juga. Oke, cek langsung, cek. Yes, ke bawah sekarang. Apakah cocok nggak? Lihat. Betul. Sekarang, sebenarnya teman-teman, menurut perencana keuangan, Bapak untuk alokasi tabungan itu adalah 10% dari yang total pendapatan. Bapak hanya mengalokasikan 3%, idealnya adalah 10%. Jadi untuk tabungan Bapak masih kurang 7%. Itu yang maksudnya. Itu langsung diketahui. Yang kedua, Bapak investasi pendidikan anak itu luar biasa loh. 33%. Makanya nggak tahu benar apa enggak. Tapi karena mungkin udah mendesak ya Pak. Udah umur berapa anaknya? Oh biayanya. Yang nanti sampaikan kemarin Pak kita kemarin anggaran pendidikan berapa? Nah harusnya gitu tuh. Idealnya 5%. Tetapi itu kalau punya anak satu ya, dan anaknya masih SD. Pak Mario ternyata anaknya udah mau lulus kuliah jadi wajar. Harusnya ini kita bicara tentang cash flow di awal. Kemudian selanjutnya yang lebih tepat apa? Asuransi jiwa. Ya maklum lah, biar 10% tapi ini 3% karena BPJS. Pasti BPJS biasanya lebih rendah. Tapi yang asuransi misalnya terus syariah. Sakit perut, bodrek. Kepala, bodrek. Gatal-gatal, bodrek. Oke selanjutnya. Nah, lihat
harusnya dana itu juga sama 5% dari total. Ya. Selanjutnya adalah cicilan utang. Ini lumayan kecil. Bapak Ibu, kalau mau utang, ya kita nggak bicara tentang resiko riba ya. Karena utang bisa juga Bapak Ibu nyicilnya ke mertua, jadi nggak riba. Maka Bapak Ibu maksimal benar itu harus 30%. 30% ini Bapak Ibu kita bagi dua. Yang pertama adalah 20% itu adalah cicilan untuk produktif. Beli laptop, nyicil, boleh? Boleh. Karena untuk menunjang Bapak Ibu presentasi. Dan yang 10% adalah cicilan konsumtif. Saya beli pecel utang. Boleh. 10% konsumtif. Boleh. Ya kan udah ada anggarannya. Maksudnya teman-teman kalau nanti bicara tentang hutang maksimal banget 30%, tapi alokasinya seperti ini. Ya Pak ya? Konsumsi itu banyak. Konsumsi adalah sesuatu pembelian yang tidak untuk produktif. Yang paling gampang nonton TV. Itu nggak terlalu buat produktif atau konsumtif. Nah cicilannya boleh 10%. Tapi kebanyakan orang pendapatan segini, utangnya segini. Ada yang kayak gitu. Saya dulu juga kayak gitu, sampai punya cicilan 40 juta, nggak tahu income-nya berapa. Berderma itu Bapak mau baru 1%. Tapi di Islam paling tidak 2,5%. Yang bagus memang 10% dari total pendapatan. Nah, biaya hidup konsumtif Bapak 50%, harusnya 30%. Itu totalnya harus kayak gitu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu semua? Bapak Ibu, ini boleh dioprak-oprak. Pertama yang paling gampang Bapak Ibu, pendapatannya biasanya di 1-6 bulan biasanya nggak terlalu berubah, kecuali di PTBS. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan adalah balik lagi ke sana. Pada saat Bapak Ibu memiliki kekurangan tentang finansial, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah perbesar pendapatan atau kecil pengeluaran. Sekarang saya tanya, ini belum sempurna Pak, artinya masih cash flow. Ada nggak pengeluaran yang perlu ditambah? Buat pengeluaran dulu ya. Kalau pendapatan ada yang mau ditambah lagi? Enggak di sekarang. Ada nggak yang perlu ditambahkan lagi? Biar kan cash flow biar nggak negatif. Pendapatan dulu. Ada nggak kira-kira diselipin berapa? KTPS. Kira-kira Bapak merasakan berapa? 10 juta masukin, jebret 10 juta. Pendapatan dari hasil usaha, berarti jadi 13 juta. Atau lain-lain boleh 10 juta. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa kekurangan, arti masih minus, maka Bapak Ibu sekali lagi dua hal. Pertama naikin atau kecilin. Nah sekarang lihat cash flow-nya. Itu akan berubah semua. Ya. Nah sisa penghasilan 8 juta keren. Oke sekarang masukin misalnya tadi untuk umroh. Sebenarnya satu lagi Bapak Ibu semuanya, Pak Maroto tadi belum menganggarkan tentang enggak, yang paling gampang sekarang itu adalah kita juga perlu menyiapkan untuk tiket ya per bulan itu berapa, itu mesti dianggarkan. Yang kedua adalah seminar GSS, kalau misalnya 75 untuk 3 bulan berarti anggarin 25 sebulan untuk ditabung. Ya.
sekaligus atau umroh? Sekaligus mau umroh. Umroh mau sekaligus bayar atau dicicil? Bapak mau umrohnya kapan? Ini mesti kayak gitu. Sekarang umrohnya mau kapan? Bulan apa? Maret. Maret 3. Ini 3 ditambah sekarang bulan Agustus 84, jadi 7 bulan. Bapak mau yang berapa? 40. 40 dibagi dengan 7. Jadi ada sekitar 6 lah, 42, enggak apa-apa 6 juta, coba masukin 6 juta. Apakah masih surplus atau enggak? Berapa? Ya. Cuma tadi yang tadi 10 jutanya belum masalahnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kita belajar dari Pak Mario itu kira-kira apa yang dipelajari buat Bapak Ibu? Apa yang dipelajari? Ini kalau Bapak tidak menambah 10 juta dari hasil ini, maka akan nilainya adalah. Yang kedua, kalau Bapak paksain untuk nabung, kalau memang bulan Maret, berarti nabungnya harus berapa? 6 juta. Bapak minusnya lebih banyak lagi kan? Itu harus dilakukan. Bagaimana untuk menutupi minus dengan apa? Menaiki pendapatan. Nah, bagaimana? Misalnya oke lah kayak gitu. Itu berarti surplus dapat berapa? Anggaplah 2 juta is oke. Harusnya nanti dizerokan. Bapak Ibu, coba sekarang berarti kekurangannya berapa? Harusnya kekurangannya supaya jadi 0. Jangan 10 coba kurang. Anggap ini sudah fix pengeluaran. Sudah fix ya. Berarti pengeluaran sekarang bagaimana caranya supaya zero, artinya ya gak bicara telat. Tadi kan nabung juga udah termasuk. Harusnya keluar masuk harusnya minimal 0 ya. Karena kita sudah katakan semua. Itu penghasilannya tadi kan ditambah 10 kurang 274 berarti jadi 7 6 7 7 55 775. Naik ke atas 7255 7 juta 7 juta 255 ribu. Coba tank total. Berarti ini yang kami maksud. Pak Mayoto kekurangan income, kalau mau cash flow-nya zero, maka perlu tambahan berapa? 7.255. Nah sekarang Bapak Ibu pikirkan sekarang, income apa yang Pak Mayoto lakukan agar menutupi itu semua? Inilah dream yang sebenarnya. Inilah yang Bapak Ibu harus lakukan. Nanti makanya Bapak Ibu cek, saya kekurangan atau wah hebat, saya udah surplus 10 juta misalnya. Maka kemudian lihat lagi, apa yang harus saya keluarkan supaya zero. Karena konsepnya kayak gitu. Kalau misalnya lebih gimana ya udah boleh ditabung segala macam. Ya, Bapak Ibu. Ini kekurangan. Maka kita berpikir, kalau misalnya 7 juta itu dihasilkan mau dari mana? Mau dari reward, mau dari penjualan langsung, mau dari pasangan. Bapak Ibu, kita pikirkan. Yuk kita itu bareng-bareng. Bapak Ibu mesti simulasi. Kita ada income 14. Bapak Ibu untuk 7 juta bantu Pak Marioto untuk bisa menghasilkan 7 juta. Nah kalau Bapak Ibu menjadi seorang leader, Bapak Ibu mesti kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan mentransfer impian. Jadi kalau Pak Marioto tidak melakukan sesuatu, pertama
umrohnya nggak jadi. Yang kedua, minusnya terus menurun. Maka ujungnya adalah utang riba. Sekarang, jika tim Anda kekurangan segini, tadi semuanya udah pokoknya bring itu dan pengeluaran sudah benar-benar settle, betul-betul emang harus keluar. Ya, Pak Fatimah, Pak Madoto dibantu. Kira-kira 7 juta ini mesti advice Bapak Ibu semuanya harus dari mana? Jika Bapak Ibu punya tim yang Bapak Ibu lakukan semacam itu, mulai dari sekarang, coba belajar menata mentransfer impian advis ke beliau harus dari mana datangnya 7 juta. Itu kayaknya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Ngerti pertanyaan saya? Ngerti pertanyaan saya, Bu? Jangan. Silakan. Nanti berbeda juga boleh. Sekali lagi, ya. Ini pertanyaan kita dua minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu. Tapi bagaimana kalau? Nah ini jawab. Ayo. Ntar bilang, saya juga bisa gitu. Gak apa-apa emang guru harus gitu. Ya. Nah ini makanya ini lagi didesain kira-kira Pak Madoto cocok yang mana. Nanti Ade sama Umi sama Bu Tika sama Bu Nina coba nanti sama enggak, karena pasti beda-beda menurut saya kayak gini. Nanti Bapak cocoknya. Ayo. Terserah. Makanya saya dari berbagai macam saya pakai ini. Ayo Bu Eva, perencana keuangan. Yang merasa perencanaan keuangan, bangkitlah. Ini adalah ilmu Anda di tempat yang lama. Bangkit. Bapak Ibu, ini ilmu ini yang kita terapkan di sini. Jadi baru kekurangan saya, pendapatan saya harus ditambah adalah sekian. Iya. Jadi kekurangan Anda memiliki mitra dengan komposisi semacam itu. Pak Madoto tadi setelah dihitung sesuai dengan keadaan kurang pendapatannya 7.200.000. Maka apa yang Bapak Ibu akan advise buat beliau sebagai seorang mitra dari Bapak Ibu yang disukai? Ya terserah. Nanti Pak Madoto cocoknya dengan konsep yang itu. Dengan berpedoman 14 income.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tulis nanti arti siapa yang belum Bapak? Pak Mario nanti dalam 1 bulan itu surplus 7.225 minus 7.255.000. Apa yang harus Pak Marioto lakukan dalam sebulan untuk menutupi uang tersebut? Dalam 1 bulan itu, dalam 1 bulan dibayar, 1 bulan itu Bapak cukup mensponsori 1 orang eksekutif plus membantu jaringan Bapak itu jaringan Bapak closing 1 hari itu 12 pasang. Jadi 6 juta tambah 1.200.000. Jadi 7.200.000. Itu 1 bulan Bapak. Ulangi. Coba yang lain disimak, coba benar nggak yang dihitung Pak Faisal? Iya, maksudnya 1 bulan itu harus ada pasangan 12 pasang nih maksudnya. Dalam 1 bulan harus ada 12 pasang ini. Masih kurang ya? 13 pasang. 13 atau 14 pasang nih, maaf. Bukan 12. Kalau 12 masih 7.200.000. Terus ini apa? Eksekutif 1 mensponsori pribadi 6 juta. Bonus masuk ke rekeningnya Pak Marioto 6 juta pas. Dan 14 pasang. Oke. Ada yang lain? Versi yang lain? Ya. Ini nggak kompak sama itu ya. Saya nanti minta perwakilan S20, S150, S500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marioto tadi minus 1 bulan per bulan 7.200.000. Ya, ini bikin yang simple aja. Ada 2 cara. Yang pertama, kalau misalnya memang masih mau kerja sendiri, maksudnya nggak bantu tim, Pak Marioto cukup mensponsori mungkin calon mitra yang mau ambil basic, mungkin bisa ambil yang paket basic, sponsorin kiri kanan 10 pasang, jadi kan totalnya 20 kali basic itu 400, jadi 8 juta tambah bonus pasangan 1 juta. Basic 20, jadi 10 pasang, kiri kanan 10. Iya, itu maksudnya yang simpel. Jadi kan dapat bonus pasangan. Enggak dong, Di. Kalau 8 juta dong. 10 kan 10 kiri kanan. Itu 8 juta, plus bonus pasangannya 1 juta. Jadi 9 juta. Ya, itu yang cara pertama. Kalau mau cara yang kedua seperti yang enggak nanotek. Kalau cara Abi Maumi kan kita bantu tim. Nah, itu bisa dengan cara dia create tim di bawahnya. Itu pertemukan ST20. Jadi bantu tim dengan cara seperti itu. Ya terus gimana ST20 soal menghasilkan digital? Hitungannya gimana? Berapa ST20? 7 ST20. Itu gimana komposisinya kiri dan kanan? Ayo, teman-teman mulai belajar jadi leader ya. Siap-siap ST20 perwakilannya. Saya pakai cara yang satu aja. Cukup sekian. Yang lainnya? Terima kasih. Ayo baris kedua, siapa yang mewakili baris kedua? Ibu Siti Retno, perencana keuangan syariah, boleh? Silakan. Atau di sampingnya boleh dibantu. Awas jangan ngomong.
Selanjutnya langsung cepat. Ini terus dua kanan kiri. Dikasih frame. Bismillah. Pak Marioto kurangnya 7.255.000. Saya mendapatkan di 7.300.000, Pak. Yang pertama ini FO. Saya ambil yang basic. Satu orang itu 400.000. Dikali harus ada closingan yang Bapak sponsorin langsung itu 15 orang. Iya, dalam 1 bulan. 400 kali 15 6 juta gitu. 6 juta ya. Ini apapun bentuknya, kalau ternyata closingannya ada yang reguler dan lain sebagainya, ya wajibnya di 6 juta. Iya basic. 1 bulan itu 15 kali 4 6 juta. Yang kedua, kalau Bapak sudah ada tim, itu minimal RO. Di kanan RO pribadi, di kanan 10 orang, di kiri 10 orang. Ya, kalau pribadi kan maksudnya 20 lebih, kanan kiri, ya. Itu dikali. Ini sudah leader belum, Pak? Oh sudah. Belum. Berarti nggak bisa ya? Sejati itu kalau di PTPS itu 100 bisa. Oh. Kamu baru leader SS. Berarti belum ya? Berarti belum bisa ya pakai error. Berarti itu nggak bisa. Ya, aku ngitungnya tadi pakai itu. Oh ya, hitung pakai itu. Ya maksudnya kalau RO pribadi di kanan kiri 10-10 itu kan berarti masuk di angka 30.000 dikali 10 bit. RO yang 350.000, 20 orang kanan kiri. Ya. Totalnya 20. Oh bebas, ya. Iya, berarti itu masuk, ya, jadi 600.000. Lanjutnya di bonus pasangannya. Nah, Bif kan itu bonus pasangan ini, Bif. Ini kan kalau 15 berarti 77. Ya dapat berarti 700.000. Ya 15 kan kanan kiri. Ada split. Nah 700.000. Nah itu dapat diangkat 7.300.000. Itu Pak. Tapi kita nanti harus nambahin anggotanya ini berarti. Oke, thank you. Ya harus milih. Saya ngitungnya tadi minimal itu. Ini nggak berlaku ya buat Pak Mario ya. Jadi jangan mau. Nanti bawa itu zong, bawa itu. Awas hati-hati ya. Ngasih nggak apa-apa. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hampir tidak hampir ada kesamaan. Kalau saran dari Umi buat Bapak Marioto, saya simpel aja. Butuhnya 7 jutaan, 7 juta lah ya. Jadi hanya butuh 17 cash yang basic, maka bonus penjualan langsungnya 17 dikalikan 400.000, 6.800.000. Nah, kemudian dapatkan minimal ada bonus pasangan minimal 2 saja. Terjadi pasangan itu ada 2. Ini yang 17 mau kanan kiri apa? Itu bebas. Bagaimana caranya mendapatkan yang 2? Kalau misalnya pun mau lebih berarti 18 cash. Kalau 18 cash justru lebih. Tapi ini kan saya yang 17 lebih ya. Nah, lalu dapatkan dari bonus pasangannya itu 200.000. Dapatkan pasangan bonus. Iya, pasangkan saja 2, maka ada 200.000. Nah, kalau 17 cash kita bagi 4 pekan, maka minimal Bapak Marioto closing itu 5 cash per pekan. Dari dalam 7 hari mendapatkan 5 cash. Kalau pengen lebih surplus berarti 1 day 1 cash. Kalau 1 day 1 cash berarti lebih. Ini mungkin yang paling simpel karena saya kalau ngitung-ngitung nggak terlalu ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap S20 yang maju yang siap maju. Iya.
Pak Marioto ya Pak ya. Kalau Pak Marioto ini udah SC20, sebenarnya bagaimana membantu SC20-nya? Berarti kan 5 kanan 5 kiri ya. Wajibkan mitranya closing setiap pekan 2 aja. Ringan nggak Pak? 2 untuk setiap mitranya. Berarti 2 pekan. setiap pekan 2 cash per pekan setiap orang yang ada di bawahnya, berarti kan 10, 5 kanan 5 kiri. Berarti per pekannya ada 200.000 pasangan untuk Pak. Setiap 10 orang, kanan kiri 5 pasang ya, 5 pasang. 5 kali 2 berarti ya 1 juta. Enggak dong. Iya, iya benar. 20 cash. Ya. Nah, hasilnya berarti kan satu bulan ini kan dikali 2, dikali 4, 1 bulan ya. Nah, ini udah ada 8 juta ya. Udah ada 80 cash, berarti 8 dikali 100. Nah, sudah ada 8 juta Pak. Sebenarnya dengan uang pasangan aja, kalau kita mau nih benar-benar bantu mitranya untuk closing minimal 2, insya Allah sudah lebih pada 7 juta. Itu Pak simpelnya ya. Satu lagi dari SN20. SN20 saya tanya ada yang lagi ya. Ayo. 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 Pak Haji hadir. Pak Haji. Boleh? Boleh. Oh ya. Boleh dari sini juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marioto tadi minus 7.255.000. Nah, terus beliau harus setiap seminggu harus closing 5 basic. 5 basic dikali 4 minggu sama dengan 20 closing. 5 basic per 5 basic per minggu. Ya 20 cash. Kan dikali 400.000 jadi 8 juta. Ya benar. The final judge, hakim yang terakhir adalah yang di advise. Sekarang saya tanya Pak Marioto, dari semua Bapak itu punya leader banyak. Silakan jawaban yang menurut Bapak paling manusiawi. Oh iya, ini saya keren loh. Bisa 20 cash per. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya untuk. Bentar Pak, ini dari Ibu Minta, ini dari ini Nur Hasan. Ya sebenarnya hitungannya benar semua, cuma kan kita balik lagi. Kira-kira yang menurut Bapak manusiawi, masih akal, dan Bapak bisa mengerjakannya mana? Saya cenderung ke Bu Retno Pak. Alasan karena dengan kalau kita closing sendiri itu kerjanya berat Pak. Tapi kalau kita kerjanya berjamaah, insya Allah 5 kanan 5 kiri kita akan lebih ringan. Terima kasih Bu Retno, insya Allah kita akan belajar. Dapat sesuatu hari ini? Jadi Bapak Ibu yang Abi ajarkan selalu mentransfer impian. Maka Bapak Ibu kenali impian tadi, mulai dari kerja seorang leader, mulai dari Bapak Ibu punya impian dengan menuliskan. Patokannya adalah sum. Jadi ada 4 sum. Habis itu masukin data semua impian
dengan merencanakan pendapatan dan pengeluaran dengan menggunakan cash flow. Maka kemudian akhirnya dihitung supaya ada minusnya. Supaya kalau terjadi minus, maka Bapak Ibu mesti menutupi. Tadi pendapatannya karena ada tadi umroh, sehingga setelah dihitung perlu ada 7 juta minus. Maka kemudian Pak Marioto hubungannya adalah bagaimana mendapatkan income dari PTBS. Dan advisnya adalah bantu tim SC20 5 pasang closing 2 case per pekan masing-masing per pekan. Ya. Tapi yang keren banget. Yuk sekarang kita lihat hasil pekanan, hasil bulan Juli di dalam Bapak Ibu semua. Aplaus keren artisnya. Inilah Bapak Ibu hasil yang Bapak Ibu. Mana? Sekarang dari leader 150 dulu. Leader 150. Ya, siapakah leader yang cocok untuk advis sesuai dengan Bapak Marioto? Silakan pilih. Silakan pilih. Ibu Retno mengadakan fokus ke dalam bonus pasangan. Sekarang Bapak Ibu tanya, siapakah yang memiliki bonus pasangan terbesar? Ayo mulai ketawa. Mulai ketawa. Siapa yang memiliki bonus? Sekarang saya tanya, Ibu Srini Rahayu, berapa bonusnya? 100.000. Lihat, pilih yang terkecil karena yang dipasangkan yang kecil. Bu Khadijah 300.000. Pak Yakub 0. Saya gak enak dulu. Sebut sendiri deh. Bu Siti Ranto berapa? 200.000. Bu Khalid 100.000. Faisal, terus di bawah Fatimah, terus. Nah ini yang nggak laporan. Terus, nah ini teman-teman, kalau teman-teman saya woro-woro saya nggak bisa menentukan teman-teman advisnya seperti apa. Jadi kalau saya minta di grup untuk laporan, itu bukan hanya semata-mata segera laporan, tapi kami akan melihat. Yang ini nggak cukup, langsung lari ke atas. SC 500. Nah, 400.000. Tadi perlunya berapa? Oke, lanjut ke SC 500 karena nggak cukup. Ayo, lihat. Sekarang ini yang pertama, buahnya cucu berapa bonusnya? 2.800.000. Umi Kalsum 4 juta lah ya. Terus Ibu Rika 3 juta. Bu Nurlena Salim 1 juta. Jadi manakah posisi yang cocok? Enggak, pertanyaan saya, seorang level Umi Kalsum, apakah sudah cocok advisnya buat beliau? Itu masih 4 juta. Iya, maksudnya posisi SC500 ini posisi SC20. Nah maksudnya teman-teman, dasar advis, perhatikan dengan realita. Ada nggak cara yang lain? Kalau semacam itu nggak cocok, ada nggak cara yang lain? Bapak Ibu, di PTPS sudah komplit. Ada namanya
closing pribadi. Ya, sekarang buka salah satunya cuma di itu ya. Coba closing punya Burika, cuma Burika. Di SR 500 bukan. Nggak masuk sini. Oh, ada coba. Lihat nih, kita ini biar bonusnya. Sekarang di SR, mau siapa SR 500? Mau siapa? Halo, mau siapa? Kita telanjangi. Siapa? Burika. Inilah Burika Rimawati. 61 29 Bapak Ibu tulis di sini. Income-nya pertama adalah bonus pasangan 3 juta. Yang kedua, bonus sponsor langsung 0. Berarti nggak ada sponsori. Tadi katanya closing pribadi nggak berlaku. Selanjutnya apa? Jumlah RO. Mana jumlah RO? Burika sekali deh. Ada nggak di bawahnya? Berarti kan ada new leader kan? Aduh, ini masalah ini nggak bisa ini karena ada yang direduksi sama mereka sama. Anggaplah Bapak Ibu kita rata-rata 15 ya. Ibu Rika RO-nya berapa? 95, tolong hitungin 95 dikalikan 15. Berapa? Oke. Nah, total kredit. Ada yang lain? Total FO mana? Total FO. FO berapa semuanya? 61 ditambah 29. Nah itu udah 190 itu di RO nya udah kelihatan. Udah RO itu biasanya cuma munculnya ambil dari aktivasi kan. Itu udah, makanya RO di situ ada langsung sama yang kepemimpinan di situ. Ya gini, berapa totalnya? Segini. Kurang lebih. Coba sekarang lihat bulan Juli, total income bulan Juli. Ada yang salah nggak? Langsung di. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang masuk akal yang mana? Dari semua. Ada yang mau berpendapat? Pak, bagaimana dengan artis? Setelah melihat data kayak gitu, bagaimana melihat artis dari bulan ini? Ya maksudnya Bapak bisa kerjakan nggak bersama kita? Berapa? Realnya kayak gitu. Seorang Ustadz Mukalsum aja kayak gitu. Ini yang paling besar Burika Ustadz Mukalsum gitu. Artinya nggak make sense. Yang make sense buat orang yang baru adalah closing pribadi. Karena itu akan lebih cepat. One week, one case paling nggak Bapak Ibu dapat 1.600.000. Maka kalau dikalikan 2, kalikan 3 dan seterusnya. Maka mesti kita combine antara tadi Bu Retno sama Bu Nur Hasanah tadi. 50-50. Itu baru masuk. Kita lihat hasil total income di bawah bulan Juli, seret ke bawah. Gampang, Bapak Ibu di PCMC transparan banget. Berapa? Nah berarti ada dari mana?
berarti di L nggak gede apa yang ini? Oh yang bulan Juli harusnya sekarang. Berarti belum keluar ya? Oke, rata-rata di 11 juta berarti ada FO yang dikalikan sama RO. Ya. Totalnya tadi, jadi ada yang lupa itu karena tadi masih belum dihitung FO-nya berapa, RO total. Karena RO itu dibagi menjadi dua, ya. Ada RO yang langsung kalikan dua kan baru 15 tadi rata-rata. Padahal ada yang 40, 5, ada yang 60, ada yang 30. Baik. Jadi kita nggak bisa hitungnya ya akuratnya di situ. Baik, Bapak Ibu semuanya. Siap mengamalkan? Siap mendelegasikan terhadap tim? Nanti ASN ya, udah. Linknya tadi kalkulator. Bapak Ibu sudah ada di panitia. Buat Bapak Ibu yang PIC, tolong di-share ulang ke grupnya masing-masing dan kasih caption adalah perhitungan cash flow. Tulis ya, praktek penghitungan cash flow keluarga masing-masing. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan dan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga dapat dimakan dan juga Bapak Ibu dapat ajarkan kepada tim Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan lillahi kafir wa majid. Ya rabbal alamin kama yanbaghi lana an nusyukura wa syukur kami. Karena telah kepada kami di hadapan bersama iman dan sehingga kami dapat beraktivitas dengan sempurna. Namun setelah memberikan kepada kami nikmat yang begitu besar, mungkin di antara kami masih ada yang melakukan dosa-dosa besar seperti dosa riba, ya, dosa karena mungkin masalah utang piutang, dosa karena mungkin pinjam meminjam, bahkan dosa karena mungkin selama ini masih berada di pekerjaan atau bisnis yang membawa. Ya Allah, pada sebaliknya mohon kepada ampunkanlah dosa kami jika telah selama ini masih belum menyerahkan diri kami. Ampunkanlah dosa bapak ibu kami, ampunkanlah dosa anak kami, ampunkanlah dosa keluarga besar kami, kakak dan adik kami, ya Allah. Berikan kesempatan kami bergabung bersama PDS dalam melakukan komunitas aktivitas masing jiwa agar kami dapat sukses seperti leader-leader yang sukses terlebih dahulu, yang sudah memiliki kehidupan yang jauh lebih sejahtera, memiliki kehidupan yang jauh lebih sejahtera, menunaikan semuanya hajatnya tanpa harus hutang. Izinkanlah ya pada saat kami akhir dari dunia ini, kami memiliki akhir kehidupan yang baik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzu min syurril khotimah. Allahumma inna fi syaqatil maut wa najatan min nar wa afiyatin dari syarr. Allahumma la tusyrik bana ba'dil hadikan wa hadana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jika Allah berikan kepada kami hidayah, maka jangan cabut hidayah sampai ke wafat kami. Berikan kesempatan jika di antara kami sampai detik ini belum melakukan perjalanan haji dan umrah, maka kuatkan kami secara finansial, kuat kami secara badani, ya Allah, agar kami dapat bersimpuh di hadapan menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan umrah. Dan berikan kepada kesempatan kami jika orang tua kami belum melakukan ibadah umrah, maka izinkan kami untuk bawa mereka juga melakukan perjalanan haji dan umrah. Berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, kepada orang tua kami pada saat kau wafatkan mereka belum melakukan umrah, maka berikan kepada kami untuk dapat mengadakan haji mereka, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Berikan kepada kami pasangan kami dan juga keturunan kami menjadi penyejuk mata hati kami. Jadikan mereka menjadi pemimpin beberapa orang yang berkata, Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Jadikan kepada kami keluarga menjadi ahli shalah. Allahumma inna nas'aluka min nafiyyin wa rizqin wa syifaa wa shifaa min kulli da'in wa subhika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada berikan setiap kali tambahan ilmu sebagai kita untuk mengambil rezeki yang memberikan kepada kami. Luaskan rezeki kami, ya Allah. Berkahi rezeki kami, ya Allah, sebagai kita untuk kami semata-mata beribadah kepada-Mu.
Jauhkan kami dari mara bahaya ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit yang melanda negeri ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-birra wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nuhibbuk wa nuhibbuka. Allahumma inna nas'aluka Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhanallahi rabbil alamin wa yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar yang buka dulu ya, biasakan sampai doa kafaratul majlis.